Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajiannya ya dengan pembahasan zakat. Terakhir kita sudah membahas zakat ternak untuk unta. Bapak Ibu, di manakah negara yang paling banyak untanya? Di mana? Salah, jawabannya Australia. Coba dicek ya di Google ya. Terakhir yang Abi baca, unta terbanyak itu bahkan negara Timur Tengah pun mengimpor untanya dari Australia. Karena Australia pun ada gurunnya. Tapi Abi pilih lepat ya. Silahkan dicek. Pilih lepat. Kemudian Ibu, kita akan lanjut ke lanjut ke poin nomor 2. Bismillah. Abi teh ada informasi menarik buat teteh ibu teh ya. Soal umroh Abi sampaikan aja. Yang mau mangga, yang enggak juga enggak apa-apa. Teteh ibu, nanti bulan November kita ada paket 27 juta. Kalau teteh ibu berhasil aja 10 orang, kita akan berangkatkan gratis. Ya, pilih mau, nanti harus ada tanda tangan kontraknya dulu karena nanti ada flow. Sok keren pisan bahasana flow. Ada alur yang harus diikuti kalau mau bisa berangkat gratis. Jadi teteh ibu yang tidak ikut tanda tangan kemudian menerima jamaah, saya tidak tanggung jawab. Tapi yang sudah tanda tangan, saya tanggung jawab. Nah, gitu. Ya. Ajak 10 orang, paketnya 27 juta di bulan November, dapat 10 orang berangkat. Ya, gitu. Sapi. Sanes harga sapi tadi ya. Sanes sapi. Bismillah. Syarat zakat sapi adalah mencapai masa 1 tahun, yaitu haul. Bukan sapinya usia 1 tahun ya. Si sapinya itu menjadi milik kita selama 1 tahun. Kemudian mencapai nisab. Sedangkan nisabnya adalah 30 ekor sapi. Sedangkan untuk unta kemarin berapa ekor nisabnya? Lupa. Berapa? Kata ibu berapa? 5. Ya, 5. Zakat dari 30 ekor sapi adalah 1 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun atau disebut dengan tabi'. Jadi kalau 30 ekor cukup 1 ekor anak sapi berusia 1 tahun. Tidak disebutkan di sini betina atau jantan. Di sini hanya disebutkan 1 ekor anak sapi. Jika jumlah sapinya adalah 40, maka zakatnya adalah 1 ekor anak sapi berumur 2 tahun. Disebut dengan musinnah. Musinnah. Double N. Musinnah. Jika sapi yang dimilikinya lebih dari itu, maka pada setiap 40 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun atau musinnah. Dan pada setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi kulli 30 tabi'un wa fi kulli 40 musinnah. Bisin ya, dengan huruf sin, bukan huruf fa, bukan fa, tapi sin. Musinnah. Zakat dari setiap 30 ekor sapi adalah 1 ekor tabi' atau anak sapi yang berumur 1 tahun. Dan zakat dari setiap 40 ekor sapi adalah 1 ekor musinnah, anak sapi yang berumur 2 tahun. Berarti kalau kita punya 30 ekor sapi, zakatnya berapa ibu? 1 berusia 1 tahun. Kalau usia 40, 1 berusia 2 tahun. Kalau 50, nah ngahulang kan? 1, tapi kembali ke hukum yang 40. Ya, ini koreksi kalau salah ya. 1 ke hukum yang 40 karena nggak ada ketentuan untuk 50 sapi. Berarti sebelumnya kalau 40 ekor
satu ekor sapi berusia 2 tahun. Kalau 60 berarti 2 ekor sapi berusia 1 tahun. Kalau 70 2. Bisa 2 tahun sama 1 tahun. Kalau 80 2 ekor berusia 2 tahun. Kalau 90 2 ekor berusia 2 tahun. Karena kan yang satu kehitung 50 berarti kan, yang satu kehitung 40. Yang kalau misal 40 yang 10 ini kan belum kehitung. Gitu ya. Terus begitu kelipatannya ya. Mudah-mudahan akan teteh ibu punya sapi yang banyak. Kemudian kambing. Itu kabarnya di Cijapati ya. Ada berapa ratus dan berapa ribu sapi di sananya. Kenapa kita yang dekat nggak belajar ke sana ya? Kalau sudah menuju Idul Adha ibu, 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan, pokoknya setengah tahun sebelum Idul Adha, wah ke Cijapati itu ya. Kalau kita ke Cijapati, di bujuranku sapi, di truk banyak. Harusnya kita tuh belajar harusnya. Sekolah-sekolah tes study tournya, belajar IPA-nya ke sana, ke peternakan. Seru ya. Nanti kita bikin kayak gitu ya, sekolah SD kita ya. 3, kambing. Termasuk kategori kambing adalah domba atau kambing biasa. Syarat zakat kambing adalah mencapai haul, kepemilikannya sudah 1 tahun dan mencapai nisab. Sedangkan nisabnya adalah 40 ekor kambing. Zakat dari 40 ekor sampai 120 ekor kambing adalah 1 ekor kambing. Jadi kalau ibu punya antara 40 sampai 120, maka 1 ekor kambing. Kalau jumlahnya mencapai 121 ekor sampai 200 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Jika kambing itu mencapai 201 ekor sampai 300 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Dan jika lebih dari 300 ekor kambing, maka zakatnya untuk setiap 100 ekor kambing adalah 1 ekor kambing. Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Fa'idza zadat fa fi kulli mi'ati syatun." Jika jumlah kambing itu telah melebihi 300 ekor, maka zakat dari setiap 100 ekor kambing adalah 1 ekor kambing. Jadi kalau kita punya 40, berapa? Kalau punya 119, 1. Kalau punya 150, kalau punya 200, kalau 201, kalau 299, kalau 300, masih 3. Kalau 301, 4. 399, 400, 500. Nah, kayak gitu. Kelipatan 100, maka dia sama dengan 1 ekor. Catatan. Yang pertama, jumhur atau mayoritas ulama mensyaratkan bahwa binatang ternak yang terkena wajib zakat haruslah ternak yang digembalakan, yaitu adanya seorang penggembala yang menggembalakan hewan-hewan tersebut di padang rumput atau di tanah lapang selama 1 tahun. Tetapi Imam Malik tidak mensyaratkan penggembalaan tersebut, dan itu adalah perbuatan penduduk Madinah. Dalil yang dipergunakan oleh jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW, "Wa fi sa'imatil ghanami idza kanat arba'ina fa fiha syatun ila 20 wa mi'atin." Dan kambing yang digembalakan tanpa dibelikan makanan, maka pada setiap 40 ekor sampai 120 ekor zakatnya adalah 1 ekor kambing. Sabda beliau yang menyebutkan dan pada kambing yang digembalakan telah dijadikan sebagai dalil oleh jumhur ulama untuk mensyaratkan penggembalaan pada hewan-hewan ternak. Syarat tersebut bagi zakat kambing adalah nas di atas. Sedangkan syarat penggembalaan bagi unta dan sapi dikiaskan pada kambing. Mereka berpendapat sesungguhnya di dalam kesulitan mencari rumput dan beban yang ditanggungnya terdapat sesuatu yang dapat menjadikan penggembalaan itu sebagai syarat dikeluarkannya zakat. Jadi jumhur ulama mengatakan kalau
dikenakan zakat itu jika digembalakan. Jadi dibiarin makan di rumput, padang rumput begitu. Dalilnya tadi kata Nabi ya, dan kambing yang digembalakan tanpa dibelikan makanan. Ingat, tanpa dibelikan makanan. Maka pada setiap 40 ekornya itu sampai 120 ekor itu zakatnya adalah 1 ekor kambing tanpa dibelikan makanan. Sekarang kambingnya lebih sering dibelikan makanan atau tidak? Nggak tahu ya, karena kita nggak tahu gitu. Sekarang kalau ternyata kambing, kok sapi tadi abis nyebutnya, kalau kambingnya itu ternyata dipangaritkeun, berarti masuk pada memenuhi syarat untuk zakat atau tidak? Ngarit gitu,